Kali ini gue mau kenalin laptop Asus VivoBook Go 14 bertenaga Ryzen 7020 series yang punya performa kencang, bisa gaming, dan baterainya itu tahan lama banget dengan harga nggak sampai 6 jutaan. AMD Ryzen 7020 series kayaknya sudah tertanam di kepala setiap orang. Kalau beli laptop murah generasi terbaru itu pasti dapatnya performanya ampas, desainnya jelek, baterainya boncos. Tapi itu dulu, karena sekarang AMD punya senjata rahasia yang bisa memutarbalikkan fakta semuanya. Kalau laptop murah nggak boleh nggak keren. Dengan lahirnya AMD Ryzen 7020 series, laptop murah sekarang bisa punya performa kenceng sekaligus efisien. Dan laptop yang akan gua kenalin kali ini adalah Asus VivoBook Go 14 yang sudah ditenagai AMD Ryzen 3 7320U. Secara performa gua bisa bilang sangat memuaskan, karena di rentan harga segini kalian biasanya dapat prosesor dual core dengan integrated graphic yang cuma bisa main Zuma. AMD Ryzen 3 7320U ini punya 4 core 8 thread dengan boost clocknya itu up to 4,1 GHz. Udah gitu, karena ini seri U atau low power, prosesor ini hanya memiliki TDP 15 watt aja. Untuk GPU integratednya sudah tersedia AMD Radeon 610M yang punya performa bisa gua acungin jempol lah. Laptop ini juga sudah dipersenjatai dengan RAM 8GB dengan pilihan SSD NVMe 256GB dan 512GB. Selama gue menguji laptop ini, gue ngerasa sih aman-aman aja, nyaman ngerjain berbagai daily task kayak ngetik, browsing, desain dikit di Canva, online meeting, atau Netflix, dan chill. Semuanya nggak ada masalah, lancar jaya pokoknya. Untuk raw performance-nya, skor Cinebench R23 single core-nya mendapatkan angka 1125 poin, dan multi-core-nya ini 4856 poin. Stabilitas performanya juga cukup baik saat diuji sebanyak 10 kali berturut-turut. Ini disiksa loh ya. Hanya ada penurunan performa 1% aja dengan suhu maksimalnya hanya mencapai 96 derajat, belum sampai 100. Untuk performa gamingnya gue rasa sih cukup lah, karena dengan harga segini kan, range harga segini jangan muluk-muluk juga lah untuk main game AAA terbaru. Gue cobain main game GTA 5 di 1080 di settingan low masih nyaman di 30an fps, walaupun di awal saat rendering ada stuttering dikit, tapi overall masih nyaman. Main game kompetitif kayak Valorant atau Dota 2 juga masih nyaman di 40an fps. Dan buat kalian para pecinta waifu, laptop ini masih sanggup main Genshin Impact di sekitar 30 fps ya, walaupun kadang ada stuttering di beberapa momen awal saat rendering, tapi overall itu playable. Soal efisiensi daya, gua rasa AMD Ryzen 7020 series nggak ada obat di sini. Biasanya laptop murah itu bisa bertahan 4 jam atau maksimal 6 jam. Tapi laptop ini dengan pengujian PC Mark 10 Modern Office Battery Test bisa bertahan sampai 13 jam. Ini sih laptop murah tapi staminanya Gatot kaca. Keren. Ya, siapa tahu hal ini bisa menjadi tren baru lah di laptop murah, baterainya ini bisa bertahan di atas 10 jam. Jadi kompetitor-kompetitor yang lain tuh bisa ngikutin. Untuk performa baterainya terlihat masih bisa diandalkan juga dengan penurunan performa hanya 5% di multi-core, tetapi di single core-nya ini turun sampai 25%. Kalau dalam pengujian 3D Mark penurunannya ini hanya sampai 7% saja. Jadi tanpa charge juga kalian masih bisa kerja atau gaming tipis-tipis di cafe dengan performance yang efisien. Selain punya performa dan daya tahannya yang maksimal di kelasnya, gue punya satu kata untuk desain laptop ini: cakep. Ini sih sekilas sudah kayak desain laptop harga 7 bahkan sampai 10 juta. Bagian covernya punya desain khas VivoBook yang kelihatan simple tapi beda dari brand lain. Tulisan Asus VivoBook dibuat menonjol dengan tulisannya yang simple aja tanpa finishing reflektif kayak yang lain. Untuk ukuran dan ketebalannya sih biasa aja, mirip lah kayak laptop-laptop 14 inch yang lain. Tapi yang bikin spesial adalah desainnya yang lebih ramping di bagian samping, bikin laptop ini kelihatan lebih tipis lagi. Saat dibuka engselnya juga terasa solid walaupun belum bisa dibuka sepenuhnya dengan satu tangan. Layarnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat yang bikin pamer-pamer hasil karya kalian lebih gampang. Layarnya juga punya bezel yang cukup tipis dengan kualitas gambar yang cukup oke, dan layarnya ini belum IPS sayangnya, tapi masih menggunakan TN panel. Tapi yang gua rasa sih nyaman-nyaman aja natap layar ini, karena di harganya mau ekspektasi IPS kayaknya ketinggian. Nggak kayak panel TN yang lain yang terasa pedes banget kalau dilihat lama. Resolusinya juga udah Full HD dengan refresh rate-nya 60Hz. Untuk color gamutnya kita nggak bisa berharap banyak, karena saat kami uji dengan Calman Portrait Display, sRGB-nya ini hanya 62,9%, DCI P3 46,4%, dan REC 2020-nya ini 33,3%. Ya wajar lah, mengingat ini laptop entry level yang powerful, jadi harus ada lah yang dikorbankan.
Keyboardnya sendiri punya konfigurasi standar aja sama kayak laptop 14 inch lain, tapi yang beda adalah laptop ini punya backlit. Ini fitur yang pelit banget dari brand lain tapi dikasih sama Asus untuk segmen harga segini. Jadi kalau misalnya kalian pakai laptop ini di tempat gelap, jadi bisa terbantu banget. Untuk urusan konektivitas, walaupun ini laptop murah, tapi Asus gak pelit di sini karena laptop ini sudah tersedia satu USB 2.0 Type A di sisi kiri, di sisi kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, satu USB 3.2 Gen 1 Type C, satu HDMI 1.4, satu audio jack dan satu charging port. Yang gue sayangkan di sini adalah Asus belum mengizinkan kita charge laptop ini melalui USB Type C. Padahal kalau Asus kasih fitur ini, jadinya laptop ini nggak ada lawan. Ya pasti memang ada yang harus dikorbankan lah. Tapi nggak usah sedih karena di sektor konektivitas wirelessnya Asus sudah memberikan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3 di laptop murah. Ingat loh ya. Selanjutnya untuk kebutuhan video online meeting atau VCS, ini bukan VCS yang kayak kalian pikir, tapi ini video call school atau sekolah online. Pikiran-pikiran kotor kalian itu harusnya dibuang semua dulu ya. Menurut gue ini di rentan harganya ini salah satu webcam yang paling bagus yang pernah gua uji karena warnanya kelihatan natural, auto exposure-nya juga bagus dan nggak berlebihan. Selain itu Asus juga kasih webcam shutter buat jaga privasi kalian. Untuk mikrofonnya gua rasa cukup decent lah ya, apalagi Asus juga punya fitur noise cancelling yang bisa kurangin noise saat meeting di tempat yang berisik. Kesimpulannya, buat kalian kaum mendang-mending yang nggak sabar tahu harganya, gue kasih tahu sekarang. Asus VivoBook Go 14E 1404 bisa kalian dapatkan dengan harga 5.700.000-an. Bisa kalian cek juga di e-commerce. Biasanya variatifnya ini sekitar 500.000 lah. Untuk 256 GB storage-nya dan untuk yang 512 GB-nya di 6.100.000-an. Dengan harga segini sih gua rasa worth it banget ya karena laptop ini punya performa yang sangat memuaskan di kelasnya. Desain dan fiturnya juga yang dimiliki ini bisa bilang komplit banget dan daya tahan baterainya ini nggak nahan sampai 13 jam. Kekurangannya sih chargernya aja yang masih konvensional, belum bisa dipakein Type-C. Yang jelas dengan kehadiran AMD Ryzen 7020 series ini, kelas entry level sudah nggak identik sama performa lelet lagi. Baterai boncos generasi jadul dan grafis cuman bisa bengong doang. Itu dulu, sekarang laptop kelas entry level gak lagi bisa diremehkan. Sesuai lah dengan tagline-nya juga, redefining everyday laptop. Keren gak tuh? Oh ya, kalian juga bisa lirik brand lain juga yang pasti yang bertenaga AMD Ryzen 7020 series yang juga punya harga ekonomis dengan performa dan efisiensi yang maksimal di link yang ada di deskripsi. Jadi sekarang sudah boleh lah ya kalian beli laptop murah yang sudah terbukti kualitasnya dengan 7020 seriesnya untuk daily task kalian. Karena setelah kita uji nggak malu-malu performanya dan nggak lemot-lemot banget. Oke, mungkin kasih aja pendapat kalian tentang laptop ini, komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.